Yang membuat Manchester City ini begitu menarik adalah bagaimana cara mereka menang. Tentu, mereka mendominasi tim lain, tetapi tidak dengan cara yang sama seperti sebelumnya. City dulu membunuh lawan dengan 1000 umpan. Sekarang, mereka bermain dengan begitu banyak gaya. Mereka mendominasi, tetapi mereka juga mencoba mempermalukan lawan. Mereka lapar lagi, dan mereka mencetak gol dengan mudah dari Holland, Cherki, dan Foden. Gaya sepak bolanya selalu berubah, dan Pep tahu itu lebih baik daripada siapapun. Dan sekali lagi, dia beradaptasi sebelum orang lain memulai. Ketika Pep diperkenalkan sebagai manajer Manchester City pada Juli 2016, dia langsung mengakui bahwa dia membutuhkan waktu untuk memahami Liga Premier. Ada keraguan tentang apakah gaya Guardiola yang mengutamakan penguasaan bola akan berhasil di Inggris, dan keraguan itu mencapai puncaknya pada Desember tahun itu ketika City kalah 4-2 dari Leicester. Dan fakta bahwa City terus berkembang menunjukkan betapa Pep telah beradaptasi dari waktu ke waktu. Maksud saya, beberapa musim yang lalu Pep terus berbicara tentang perlunya bek yang mumpuni. Dia menginginkan kekuatan dan fisik di posisi bek sayap. Dan pendekatan itu memainkan peran besar dalam kemenangan City meraih treble 2023 lalu. Ketika Rodri absen hampir sepanjang musim 2024-2025 karena cedera ACL, lini tengah City kembali rentan. Guardiola merespon dengan menggunakan bek tengah untuk membangun serangan dan juga pertahanan. Misalnya ini terjadi pada hasil imbang 2-2 dengan Monaco pada bulan Oktober lalu. Stones yang terdaftar sebagai bek kanan dipindahkan untuk bertindak sebagai gelandang bertahan kedua. Selain itu, penyesuaian terbaru Guardiola adalah merekrut lebih banyak pemain yang mampu membawa bola, seperti Jeremy Doku, Savinho, dan Reinders. Dia juga beralih dari gaya permainan membangun serangan pendek ala Ederson dengan mendatangkan Donnarumma, yang umpan panjangnya membantu City melewati tekanan lawan dan bersaing untuk bola kedua, ketiga, dan bahkan keempat. Sesuatu yang telah dibicarakan Pep sejak tahun 2016. Kedua langkah tersebut mencerminkan Liga Premier modern, di mana lebar lapangan, fisik, dan permainan langsung seringkali lebih penting daripada kebutuhan umpan di ruang sempit. Pep telah berkecimpung di dunia manajemen selama hampir 2 dekade, dan masih ada tantangan yang harus dia hadapi. Namun setiap kali dia menemukan cara baru untuk beradaptasi. Seperti yang saya katakan beberapa musim lalu, Pep berbicara tentang perlunya bek yang mumpuni. Dia menginginkan kekuatan dan fisik di posisi bek sayap. Itulah mengapa dia mulai memainkan bek tengah di sana. Dan pendekatan itu membantu City memenangkan perebutan gelar. Sekarang dengan City berada di papan atas Liga Premier dan Liga Champions, Pep telah mengambil arah yang berlawanan. Beberapa kritikus masih mengatakan bahwa Pep terlalu banyak berpikir, tetapi kali ini dia telah membuat perubahan berani yang membuahkan hasil. Anda lihat, pertandingan ke-1000-nya sebagai manajer berakhir dengan kemenangan 3-0 atas Liverpool. Dan itu adalah contoh lain bagaimana dia selalu menyesuaikan dan mengubah berbagai hal. Selama 2 musim panas terakhir, City telah menambahkan lebih banyak pemain yang dapat membawa bola. Itu karena Liga Premier telah menjadi lebih fisik dan lebih fokus pada pressing man-to-man. Jadi City mencoba menciptakan sebanyak mungkin situasi 1 lawan 1 untuk pemain sayap mereka. Melawan Liverpool, seperti yang ditunjukkan di Athletic, Pep menggunakan Jeremy Doku di area yang lebih sentral untuk membebani lini tengah. Pada saat yang sama, bek sayap Nico O'Reilly dan Matheus Nunes tetap berada di sisi lapangan untuk memperluas jangkauan permainan. Ketika ditanya oleh media mengapa dia terus mengubah idenya, Pep memberikan jawaban yang sangat jujur. Karena kalau tidak, saya akan bosan, katanya. Melakukan hal yang sama selama 8 tahun akan sangat membosankan. Dan itu masuk akal, karena ketika dia menggunakan sesuatu yang berhasil, lawan mengawasinya dan mencari cara untuk menghentikannya. Jadi ketika lawan bereaksi, Pep harus bereaksi lagi. Alasan lainnya tentu saja adalah Pep beradaptasi dengan para pemain yang dia miliki dan menggunakannya dengan cara terbaik yang dapat mereka mainkan. Kebutuhan konstan untuk berubah dan berkembang inilah yang menjadikan Pep dianggap sebagai salah satu, jika bukan manajer terhebat yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Dan dia telah melakukannya lagi. Alih-alih menggunakan bek tradisional, dia menggunakan Nunes dan Nico O'Reilly, 2 pemain yang awalnya berposisi sebagai gelandang tengah, ditempatkan sebagai bek sayap. Pep percaya bahwa berpikiran terbuka adalah alasan terbesar mengapa Nico O'Reilly dan Nunes beradaptasi begitu cepat, dan keduanya telah menjadi kunci bagi City untuk beralih ke formasi 4-3-3. Awal musim ini, Pep menggunakan formasi 4-3-3 dan kadang-kadang beralih ke 4-2-3-1. Dengan sistem itu,
City lebih mengandalkan pemain sayap tradisional. Namun baru-baru ini, Phil Foden terlihat lebih baik bersama pemain baru Ryan Cherki. Jadi sekarang mereka memiliki dua gelandang serang di belakang Haaland. Sebelumnya, Pep menemukan cara untuk mengubah peran Doku membawanya ke dalam untuk menambah tekanan di lini tengah, tanpa membiarkannya bergerak melebar lagi. Ketika Doku bergerak melebar, itu menciptakan ruang bagi Nico O'Reilly untuk melakukan underlap atau bergerak ke dalam. Dalam pertandingan melawan Sunderland, O'Reilly dan Nunes sama-sama masuk ke peran gelandang serang yang membuka ruang untuk pergantian ke Doku. Momen lain terjadi saat bertandang ke Newcastle. Donnarumma memberikan umpan tajam menembus tekanan. City memiliki 3 gelandang bertahan dengan O'Reilly dan Nunes memberikan lebar lapangan. Jadi ketika Newcastle menekan man-to-man, Doku mundur ke dalam, berbalik dengan cepat dan membawa City ke sepertiga akhir. Melawan Fulham dalam kemenangan 5-4, City menciptakan segitiga di sisi kiri dengan Doku, Foden, dan O'Reilly. Fulham bertahan dalam formasi 4-4-2 yang rapat, tetapi O'Reilly mengoper bola ke Foden dan kemudian melakukan lari tumpang tindih di antara dua pemain Fulham. Lari itu sebagian besar merupakan umpan. Harry Wilson tidak mengikuti O'Reilly, yang membuat Tete tertahan dan memberi Doku ruang untuk mengumpan dengan kaki kirinya. Doku khususnya musim ini telah banyak meningkat dalam hal menembak dan menciptakan peluang. City juga sangat fokus pada keunggulan jumlah pemain di tiang belakang. Dalam pertandingan yang sama melawan Fulham, Bernardo Silva dan Haaland berada dalam situasi 2 lawan 1. Doku lantas memilih Haaland yang menyelesaikan dengan sekali sentuh melewati Leno. Gol seperti ini telah menjadi ciri khas City. City juga membanjiri area tengah di separuh lapangan mereka sendiri. Seringkali Nico Gonzalez turun di antara bek tengah untuk memperluas lapangan dan menciptakan ruang lebih jauh ke depan. Pola ini secara konsisten terlihat dalam kemenangan City 3-1 atas Bournemouth. Hal yang sama terjadi saat melawan Liverpool, ketika Nunes memberikan umpan silang kepada Haaland setelah diberi ruang. City lebih jarang melakukan umpan silang, tetapi lebih sabar dari sebelumnya di bawah Pep. Bahkan kombinasi Nunes ke Haaland telah menjadi kombinasi yang fantastis. Yang sama pentingnya adalah bagaimana Nunes terhubung dengan permainan. Melawan Sunderland, ia berkolaborasi dengan Bernardo dan Cherki sebelum melakukan lari sebagai pemain ketiga yang memecah blok pertahanan rendah. Ia juga membantu City mencetak gol tercepat mereka di Premier League dalam 6 tahun terakhir melawan Leeds. Ketika Nico Gonzalez menjadi jangkar lini tengah, Guardiola mengalihkan permainan ke Nunes, diikuti umpan 1-2 cepat, dan Nunes menemukan jalur lari untuk penyelesaian. Terkadang bahkan Nunes mundur ke formasi 3 bek tengah selama bangun serangan, yang memungkinkan Nico O'Reilly untuk maju lebih tinggi dan mendukung Doku. Semua penyesuaian taktis ini berhasil, dan itulah mengapa City mencetak begitu banyak gol di begitu banyak pertandingan yang berbeda. Mereka hanya terlihat berbeda. Mereka tidak sedominan dalam penguasaan bola atau seagresif dalam pressing, tetapi mereka lebih berbahaya dari tendangan sudut. Mereka lebih banyak menggiring bola dan mematikan dalam serangan balik. Sejak September, tidak banyak tim yang meraih poin lebih daripada City, dan mereka juga pencetak gol terbanyak selama periode tersebut. Dan sekarang gol-gol mereka lebih banyak dibagi daripada sebelumnya. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan Haaland. Pep telah menemukan formulanya, setidaknya untuk saat ini. Tetapi tentu saja akan ada lebih banyak perubahan yang akan datang seiring berjalannya tahun. Konsistensi Nico O'Reilly dan Nunes di posisi fullback sangat penting. Ini bisa dibilang duet fullback Pep yang paling efektif sejak era Kyle Walker dan Zinchenko di tahun 2019. Alasan terbesar mengapa semua orang terlihat bagus lagi adalah karena Pep mengubah gayanya. Dia selalu beradaptasi dan menyempurnakan taktiknya untuk tetap di atas, dan dia telah melakukannya lagi. Dia telah beralih dari aturan posisi yang ketat ke sesuatu yang lebih fleksibel. Sebelumnya, dia akan membagi lapangan menjadi 6 baris horizontal dan 5 kolom vertikal. Lalu dia memastikan bahwa tidak lebih dari 3 pemain berdiri di baris yang sama, dan tidak lebih dari 2 pemain berdiri di kolom yang sama. Itulah dasar dari kepelatihan Pep selama ini. Itulah mengapa timnya selalu terlihat begitu fleksibel, tetapi mereka tidak pernah kehilangan strukturnya. Itulah mengapa dia mengatakan formasi sebenarnya tidak terlalu penting. Aturannya tetap sama, baik dia menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Para pemainnya hanya tahu di mana mereka tidak boleh berdiri. Tetapi sekarang setelah Pep memimpin pertandingan sebanyak yang dia hancurkan, segalanya berubah. Jika Anda melihat pertandingan City baru-baru ini, aturan lama itu tampaknya telah hilang.
Itulah sekilas ulasan permainan Pep Guardiola selama di Manchester City. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.